Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jumpa kembali dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Yunita yang melayani di Jemaat GKI Anjir Pulang Pisau. Nas Alkitab yang diperhadapkan kepada kita hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai 18 dengan perikop kebodohan pemujaan patung. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembahan merupakan puncak penghormatan dan pengagungan manusia terhadap yang disembah. Namun ada sebagian orang berpemahaman supaya lebih meyakinkan maka yang disembah itu harus dapat dilihat secara kasat mata, sehingga dibuatlah patung-patung baik dalam bentuk patung tuangan, patung pahatan, mesbah-mesbah penyembahan, dan sebagainya. Faktanya adalah patung yang dibuat sedemikian rupa dengan keahlian manusia adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Benda-benda tersebut tidak dapat menolong, apalagi menyelamatkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya memberikan gambaran bahwa penyembahan berhala bukan sekedar menyembah patung yang sia-sia. Orang yang menyembah patung menganggap bahwa mereka menyembah Allah yang diwakili oleh patung tersebut. Namun dengan demikian, yang disembah bukanlah yang berkuasa atau pencipta, sebab yang disembah itu adalah buatan manusia atau diciptakan oleh manusia berdasarkan keahlian dan pemikiran penciptanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan bahwa penyembahan yang demikian adalah kesia-siaan. Mereka menjadi buta dan bodoh sehingga mereka akan mendapat malu. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas kita pada hari ini mau mengajarkan kepada kita, yang pertama, Allah Sang Pencipta manusia itulah yang pantas untuk disembah. Sedangkan patung ilah yang dibuat oleh manusia tidak mungkin untuk disembah, sebab ia dibuat oleh manusia dan ada di bawah kuasa atau kendali manusia. Karena itu adalah suatu kesia-siaan. Selanjutnya yang kedua, di zaman sekarang ini banyak hal yang dibuat oleh tangan manusia yang dapat diagungkan atau dibanggakan oleh manusia. Bahkan yang dapat membuat manusia menggeser atau menggantikan Allah yang seharusnya diagungkan dan disembah. Walaupun itu tidak berupa patung, tetapi itu dibuat oleh tangan manusia. Namun itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Karena itulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah agar kita
tidak membuat berhala-berhala yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan kami. Karena hanya Engkaulah Allah yang patut disembah dan yang dapat menyelamatkan kami. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Garung, agar kehidupan jemaat-Mu yang ada di Garung dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka dapat bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Majelis jemaat GKI Garung Engkau pakai untuk melayani jemaat-Mu, agar iman jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.